Halo, selamat sore, Prof. Gimana kabarnya, Prof? Baik. Lagi santai sepertinya ini. Ya, saya biasa ngopi di sini kalau lagi senggang sambil baca-baca buku. Kemudian sambil tunggu teman-teman S2 S3 yang sering minta masukan kepada saya tentang masalah-masalah hukum maupun politik yang sifatnya aktual. Oke, kita diskusi hari ini ada kegelisahan di publik, Prof. Ya, kira-kira tentang apa itu? Soal tuntutan JPU dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Itu banyak masyarakat yang marah, kecewa, khususnya keluarga almarhum J, Prof. Eh, Tuntutan JPU khususnya kepada Ibu PC itu 8 tahun. Itu bagaimana komentar Anda soal itu? Ya, saya juga mendapat informasi tentang hal itu dari media televisi maupun media sosial. Kalau yang saya baca dan saya dengar bahwa pertimbangan jaksa penuntut umum itu kan hampir mirip dengan pertimbangan terhadap Ferdy Sambo, dan kemudian pasal yang dikenakan juga kan pasal 340, Yungto pasal 55 ayat 1 tentang penyertaan dalam pembunuhan berencana. Nah, pertimbangannya sama, cuman tuntutan yang diajukan itu menurut saya sangat rendah dibandingkan dengan Sambo. Otomatis tuntutan ini sangat mengusik hati nurani maupun rasa keadilan masyarakat pada umumnya, khususnya kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua. Otomatis seperti itu. Cuman mungkin perlu saya informasikan agar keberatan dari masyarakat maupun keluarga dari almarhum Brigadir J ini sebaiknya dialamatkan. Kalau ada keberatan, bentuk protes, dialamatkan pada Jaksa Agung, karena dalam perkara tindak pidana yang sifatnya serius seperti ini, rencana tuntutan itu putusannya sampai di Kejaksaan Agung. Setidak-tidaknya rentut terakhir itu diajukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum atas izin Jaksa Agung. Nah, dalam rangka untuk menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum, sebaiknya Presiden dalam hal ini, QQ Menko Polhukam Mahfud MD, minta informasi, keterangan, serta penjelasan dari Jaksa Agung dan Jampidum mengapa tuntutan yang diajukan kepada Putri Chandrawati sedemikian rendah, sedangkan pertimbangan sebelum diajukannya tuntutan itu hampir sama dengan pertimbangan terhadap Sambo. Hanya kan di sini dikatakan bahwa untuk Sambo itu tidak ada faktor-faktor yang meringankan. Kalau untuk Chandrawati, Putri Chandrawati, ada kan istilahnya dia tidak pernah dihukum dan dia itu bersikap sopan. Tapi kita perlu ketahui bahwa bersifat sopan, tidak pernah dihukum, maupun ada regret, penyesalan dari para terdakwa itu bukan merupakan faktor utama pengurangan hukuman. Biasanya pengurangan hukuman tuh kalau terdakwanya tidak cukup umur, atau dalam rangka pohing, atau pasal 56 tentang medeplectahid atau perbantuan. Nah, inilah saya pikir. Tetapi banyak masyarakat beranggapan bahwa JPU-nya yang tidak benar. Memang ini harus diklarifikasi supaya masyarakat itu tidak skeptis terhadap penegak hukum di Indonesia. Sebenarnya hukum sih tidak bisa disalahkan ya. Mental penegak hukum itu ada apa di sini? Itu pemerintah harus cepat turun tangan. Makin lama nanti kepercayaan publik itu jadi erosi sekali. Oke, tapi menurut Anda tuntutannya sesuai atau tidak sesuai? Otomatis kalau pertimbangannya seperti pertimbangan yang diberikan kepada Sambo kan dituntut seumur hidup. Bagaimana seseorang yang ikut penyertaan dan pembunuhan berencana, strafmat yang dituntut itu sedemikian rendah, 8 tahun dibanding seumur hidup kan. Kalau dia dalam strafmatnya itu misalnya untuk PC 20 tahun itu masih masuk akal.
masih bisa acceptable diterima oleh kalangan masyarakat, khususnya para penegak hukum. Ini agak aneh ini. Saya rasa pemerintah sendiri dalam hal ini, Presiden dan Menko Polhukam perlu melakukan eksaminasi terhadap tuntutan ini sebelum majelis hakim sampai kepada putusan dari majelis hakim. Oke, jadi kalau menurut analisa Anda kurang tepat tuntutan 8 tahun khusus buat Ibu PC? Kurang tepat? Ya, tidak antara tuntutan yang diajukan itu sangat tidak sinkron atau koheren dengan pertimbangan dari tuntutan. Oke, harusnya lebih dari itu, lebih dari 8 tahun harusnya. Ya, setidak-tidaknya staf mat itu kalau lebih rendah dari Sambo itu sekitar 20 tahun. Karena ancaman minimal untuk pidana mati itu kan 20 tahun. Ini kan perkara deal naming kan. Deal naming kan meliputi pelaku ya, dan orang itu serta maupun yang menyuruh melakukan dalam hal ini. Itu kan pidananya sama. Tapi dalam praktek biasanya aktor intelektual akan dipidana lebih tinggi daripada pelaku biasa. Ya, tapi kan dalam konteks ini Bu PC kan tidak ambil bagian membunuh ataupun menembak, ikut menembak. Ya, tidak perlu ikut menembak dalam hal ini. Tapi kalau jaksa beranggapan dia terbukti ikut serta dalam skenario pembunuhan dengan cara penembakan kepada Joshua, dia itu ikut deal naming, sudah penyertaan dalam pembunuhan berencana. Kan ancaman terhadap dia itu kan pasal 340 juga kan. Subsidi 338, Yungto pasal 55 dan 56. Tapi yang diterapkan sikan kan 55 S1. Oke, kita bergeser ke Baradae. Baradae, kenapa? Kita bergeser ke sana karena ada beberapa ahli ataupun pakar yang menyatakan bahwa Baradae bisa bebas. Sedangkan tuntutan hari ini khusus Baradae 12 tahun. Itu apa respon Anda soal itu? Iya. Saya sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa mereka tidak menuntut bebas terhadap Baradae. Kayak dasar dan alasan pendapat beberapa pakar hukum bahwa kemungkinan Baradae itu bisa bebas. Yang satu. Yang kedua, ada pendapat dari Asep Iwan yang menyatakan bahwa dia pelaku tindak pidana karena diperintah oleh atasannya, dia tidak perlu dipidana. Menurut saya ini pendapat yang terlalu sumir, sangat keliru sekali penerapannya. Karena apa? Dasar yang mereka pakai itu pasal 51, ya, 51 tentang ayat 1 tentang perintah jabatan atau Amtelbevel, yang bisa saya sampaikan kepada publik bahwa Amtelbevel ini kan aturannya berdasarkan ketentuan awalnya itu kan dari KUHP Belanda. Amtel ini kan berkaitan dengan Ambtenaar. Ambtenaar itu adalah pejabat atau kita sebut pegawai negeri. Atau kalau berkaitan penegak hukum abdi negara lah, termasuk dalamnya pejabat kepolisian. Nah, bevel itu perintah. Perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Timbul pertanyaan, pertama pejabatnya yang berwenang. Ya. Kemudian perintah yang diberikan harus sesuai dengan kewenangan yang ada pada dirinya. Nah, dan ini juga dalam hubungan ranah publik. Ranah publik dalam arti gini, antara seorang pegawai negeri dengan bawahannya. Nah, perintah yang diberikan oleh Sambo itu bukan perintah untuk kepentingan kedinasan, tapi untuk kepentingan pribadi. Ya. Dan perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang itu tidak boleh bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum atau sifatnya wederrechtelijk. Dan arti bahwa dalam hal ini perintah Sambo untuk kepentingan pribadinya kepada Baradae itu merupakan perintah yang sifatnya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, maupun détournement de pouvoir, penyalahgunaan wewenang yang diberikan. Nah, dari pertama kita bisa bahas seperti ini, bahwa Sambo itu kan polisinya polisi Kadif Propam. Nah, dia menjadi justifikasi perintah menembak itu rekayasa motif.
bahwa istrinya Putri Chandrawati diperkosa oleh si almarhum Brigadir J. Nah, sebagai pejabat publik, dia itu kan sudah mengalami satu proses pendidikan yang luar biasa. Dari Akpol, kemudian PT IKA, ya, Sespim, Sespimpi, kemudian melalui proses psikotes, proses seleksi sebagai pimpinan dari bawah sampai menduduki jabatan Kadipropam. Bagaimana seseorang dengan jabatan dan kedudukan demikian tinggi dan pangkat demikian tinggi tidak dapat mengendalikan emosinya, alasan gitu. Nah, dalam hal ini dia beralasan karena motif yang dia bikin pemerkosaan, dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penembakan, dalam hal ini pembunuhan terhadap Joshua. Kita analisa dari sisi itu. Kedua, alasan Baradae bahwa dia tidak bisa menghindarkan diri dari melaksanakan perintah Sambo. Baradae walaupun usia muda, dia kan lulus sebagai anggota BRIMOB. BRIMOB itu adalah pasukan yang ditugaskan untuk menangani tindak pidana atau kejahatan yang intensitas tinggi. Misalnya kita katakan kejahatan berkaitan dengan penyanderaan, perampokan besar-besaran, atau pemberontakan. Nah, sebagai seorang pasukan BRIMOB, dia sudah dilatih untuk menembak jitu dengan cara apa? Dengan cara dia harus punya kemampuan melakukan analisis terhadap targetnya, kapan dia harus menembak, pada posisi apa, ya. Nah, dari hal itulah sebenarnya saya yakin bahwa Baradae punya kemampuan menganalisis perintah Sambo ini. Pertama, bertentangan tidak dengan hukum, bertentangan tidak dengan norma keagamaan maupun kepatutan lah kita katakan ini. Nah, patut kita ketahui kalau katakan dia tidak bisa mengelak. Ternyata Ricky Rizal bisa mengelak. Satu, menolak dan alasan mentalnya tidak kuat. Dan hal yang kedua lagi, dia sempat berdoa. Saya kan selalu katakan, kalau kita berdoa minta petunjuk Tuhan sebelum diminta melakukan sesuatu perbuatan tercela, apalagi perbuatan untuk melakukan pembunuhan, nah kita pasti akan mengurungkan niat kita untuk melakukan hal ini. Tetapi dia tetap menembak sampai 3 atau 4 kali, ya, dalam hal ini. Kemudian saya yakin dia tidak dalam keadaan overmah atau pasal 48 dan keadaan daya paksa yang sifatnya psikis. Karena apa saya bisa nyatakan demikian? Dia pada saat itu tidak dalam kondisi ditodong senjata oleh Sambo. Ya, dia hanya kan istilahnya menurut versi si Baradae, dia diperintah kamu tembak Cat. Ya, di senjata ada di Richard Eliezer, ya, senjatanya. Kalau saya lebih baik saya tembak Sambo, mungkin bisa alasan bahwa saya dalam keadaan overmah karena dipaksa, ditekan secara psikis dan ada relasi kekuasaan, daripada saya tembak Joshua. Kenapa saya tembak Joshua? Saya tidak dalam keadaan overmah terhadap Joshua. Joshua tidak punya senjata. Senjatanya kan sudah diamankan, ya, oleh Ricky Rizal. Dan kemudian dia dalam keadaan jongkok, tidak membahayakan kondisi kejiwaan saya, sehingga tidak ada alasan patut saya untuk ditembak, untuk menembak si Joshua. Dan kedua, kita harus ketahui bahwa perintah jabatan dari pejabat yang berwenang itu baru dapat meniadakan unsur perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum sebagai alasan pembenar apabila ada keadaan seperti ini, Pak. Misalnya dalam keadaan menghadapi penyandera. Penyandera itu sudah mau membahayakan kondisi jiwa atau keadaan jiwa dari si orang yang disandera.
saya sebagai bawahan diperintah oleh atasan untuk tembak si penyandera. Pastilah kalau sampai saya menembak mati si penyandera, saya akan dibebaskan tuntutan hukum. Atau yang kedua, satu regu tembak diperintahkan oleh pimpinannya untuk mengeksekusi terpidana mati. Nah, dalam kondisi seperti itu, sifat perbuatan melawan hukum, wet delek hate, itu menjadi perbuatan yang patut karena ada alasan pembenar dalam hal ini. Nah, dalam kondisi keadaan yang dia alami oleh Eliezer, itu tidak ada dasar penyediaan pidana, tidak ada istilah overmach. Artinya tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf untuk Baradae ketika dia melakukan penembakan terhadap Brigadir J ya. Ya, sebagai pelaksanaan dari ketentuan KUHP maupun KUHAP, peraturan Kapolri kan sudah mengatur. Yang Perkap nomor 14 tahun 2011 yang diperbaikin dengan Perkap nomor 7 tahun 2022 yang mengatur bahwa seorang bawahan kalau diperintah oleh atasan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, norma agama maupun kesusian, mereka wajib menolaknya. Inilah seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang meniadakan pidana untuk Baradae. Oke, masih soal Baradae ini, Prof. Kalau keterangan Baradae, dia disuruh menembak, tapi Sambo bilang menghajar. Itu bagaimana komentar Anda soal itu? Oke, sebelum saya masuk kepada hal itu, ingin saya sampaikan bahwa kan menurut tuntutan jaksa, Ferdy Sambo terbukti sebagai aktor intelektual atau intelektual dader. Sebagai seorang intelektual dader, dia secara hukum tidak hanya dia tidak perlu mempersoalkan masalah hajar maupun menembak, ya. Mengapa demikian? Seorang aktor intelektual dader itu tidak perlu berada di lokasi TKP. Dia bisa aja memerintahkan suatu pembunuhan, misalnya melalui telepon, alat komunikasi, dalam bentuk apapun juga, melalui chatting, atau melalui kurirnya. Mungkin saudara ingat bahwa pembunuhan terhadap mantan hakim tinggi di Medan ya, yang setelah diselidikin dan melalui proses penyidikan, ternyata aktor intelektualnya adalah istri mudanya. Dan istri mudanya kan dijatuhin pidana mati dalam hal ini. Oke, kalau kita persoalkan lagi, mungkin ada yang bertanya, apakah hakim karena ada perbedaan keterangan dari saksi satu dan saksi lain dan terdakwa berkaitan dengan istilah hajar atau menembak. Misalnya dalam hal ini, Eliezer menyampaikan bahwa Sambo memerintahkan dia untuk menembak. Tapi itu dipungkirin, tidak diakui oleh Sambo. Sambo menyatakan saya hanya perintah menghajar. Kemudian Ricky Rijal Kuatmaruf tidak melihat atau mendengar hal itu. Nah, pasti ada yang bertanya, apakah hakim tidak kesulitan untuk membuat putusan? Nah, bisa saya sampaikan bahwa hakim tidak hanya semata-mata bergantung kepada keterangan saksi, apalagi terdakwa. Hakim berdasarkan pengalaman yang ada pada dirinya dalam memeriksa dan mengadili serta memutus satu perkara, dia juga akan melihat masalah persesuaian antara perbuatan, kejadian maupun keadaan. Ya, termasuk kemarin kan dia lihat di lokasi TKP. Nah, itu kita sebut petunjuk. Petunjuk itu bisa diperoleh dari keterangan saksi, ya, bukti surat maupun keterangan terdakwa. Nah, oke, kita katakan bahwa Sambo tidak mengakui dia perintah menembak.
Tetapi itu akan di cross examination, dikaitkan dengan keterangan saksi sebelumnya. Ajan Romer yang pernah melihat dia sebelum masuk ke rumah, ya, di Duren 3 tersebut, Sambo pistol yang merajan HS ya, jatuh. Dan waktu itu Sambo pakai sarung tangan. Ingat ya. Kemudian Ricky Rijal memberikan keterangan, dia diminta Pak Sambo untuk membackup. Dan apabila almarhum Joshua melawan, Anda siap menembak atau tidak? Ricky Rijal kan menyatakan bahwa saya tidak kuat mental. Nah, persesuaian inilah yang akan dilihat hakim, ditambah lagi dengan bukti surat. Pasti orang tanya, bukti suratnya apa? Menurut KUHAP, bukti surat itu BAP kepolisian aja bisa menjadi bukti surat. Yang pertama. Yang kedua adalah surat keterangan ahli, misalnya dari forensik. Forensik menyatakan hasil otopsi terjadi ada misalnya 7 peluru yang masuk. Terus ditambah lagi keterangan ahli balistik. Peluru itu berasal dari 2 jenis senjata misalnya. Senjata Glock milik Eliezer dan 1 HS. Dari sinilah persesuaian antara perbuatan, kejadian dan keadaan dikaitkan dengan keterangan saksi, bukti surat, ya. Kemudian bagaimana keterangan dari terdakwa. Nah, kalau keterangan terdakwa ini kan hanya untuk kepentingan terdakwa. Dia tidak perlu mengakui perbuatannya karena majelis hakim juga tidak mengejar pengakuan dalam hal ini. Keterangan terdakwa itu hanya diperuntukkan untuk kepentingan dia diri sendiri. Dia boleh saja dia menyangkal. Kayak keterangan terdakwa bisa bentuknya pernyataan, penyangkalan maupun pengakuan. Boleh saja Sambo menyangkalkan hal ini. Nah, dari rangkaian kejadian, rangkaian peristiwa serta rangkaian kesaksian dan bukti surat tersebut, secara arif, bijaksana serta seksama akan bergantung kepada majelis hakim bagaimana kekuatan pembuktian petunjuk. Oke, terakhir Prof, pertanyaan sebelum nanti bahasa pamungkas dari Prof soal saksi ahli. Ahli, maaf, tidak ada istilah saksi ahli, ahli. Di persidangan ataupun di media-media itu disebut saksi ahli. Bahkan saksi ahli yang meringankan dan memberatkan, itu bagaimana analisis dan komentar Anda soal itu? Ya, sering kita baca maupun kita lihat di media sosial maupun di media televisi, istilah yang dipakai itu saksi ahli. Bahkan ada yang lebih rancu lagi, saksi ahli memberikan kesaksian, sehingga 2 kali salah itu sebenarnya. Karena yang dikenal di dalam KUHAP itu adalah ahli, dan ahli itu tidak memberikan kesaksian, dia memberikan keterangan. Mengapa demikian? Karena dia bukan merupakan saksi fakta. Dalam arti dia bukan seorang saksi yang melihat, mengetahui, mengalami satu kejadian, gitu kan? Ya, yang disebut ahli itu dia seseorang yang diminta untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya, ya, untuk membuat terang suatu kasus pidana guna kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Nah, sehingga dengan demikian secara seharusnya dan solenya ahli itu memberikan keterangan secara objektif dan independen berkaitan dengan keilmuannya, ilmuannya. Di sini sebenarnya kalau sesuai aturan KUHAP tidak ada yang dinamakan istilah ahli yang meringankan maupun ahli memberatkan. Tidak ada itu ya? Tidak ada. Tetapi dalam praktek bisa saja terjadi
sebelum seorang ahli diminta memberikan keterangan di pengadilan, dia akan diminta melakukan diskusi atau brainstorming dengan baik itu dari pihak kejaksaan kalau ahli itu diminta oleh jaksa penuntut umum, maupun pihak penasihat hukum apabila ahli itu diminta oleh penasihat hukum. Kira-kira apakah keterangan yang diberikan di pengadilan ini dapat dipakai untuk meringankan misalnya si kliennya oleh penasihat hukum, maupun bisa memberatkan terdakwa. Kalau tidak, mereka tidak memakai jasa ahli ini. Jadi ada salah kaprah. Malah dalam praktek saya lihat, termasuk perkara Sambo ini, ahli itu menyesuaikan diri dengan kepentingan pemesannya, orang yang minta. Ini yang saya agak kecewa. Saya sendiri pribadi sering diminta untuk menjadi ahli, memberikan keterangan ahli pengadilan. Tapi begitu saya diminta untuk memberikan keterangan dan maka menguntungkan kepentingan klien dari penasihat hukum, itu saya akan tolak. Berarti poinnya tidak ada saksi ahli, yang ada ahli. Kedua, tidak ada ahli yang meringankan ataupun memberatkan. Tidak ada, dan ahli itu memberikan keterangan bukan kesaksian. Peran keterangan ahli bagaimana dalam proses pembuktian? Apakah misalnya majelis hakim wajib mengikuti atau bagaimana, Prof? Kekuatan pembuktian keterangan ahli itu menjadi kewenangan majelis hakim untuk memutuskan apakah keterangan ahli itu atau akan dipakai atau tidak. Sebagai dasar pertimbangan itu bergantung kepada majelis hakim. Yang penting adalah dalam hal ini apakah majelis hakim dengan alat bukti yang minimum, kita katakanlah minimum 2 alat bukti, kalau dia yakin bahwa terdakwa secara syah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dia sudah bisa menjatuhkan pidana. Misalkan dari petunjuk dia sudah dapat, dari keterangan ahli, dari petunjuk, dari bukti surat sudah cukup, dia sudah bisa membuat putusan. Tapi kalau dia masih kurang yakin, dia bisa aja memakai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti tambahan untuk meyakinkan diri yang membuat putusan. Artinya tidak wajib dan tidak terikat. Nah, itu kenapa dalam hal ini, dalam perkara Sambo ini kan kelihatannya kok kayaknya terlalu panjang sampai semua pihak diberikan kesempatan yang sedemikian leluasa. Hakim itu datang ingin meyakinkan dirinya berdasarkan petunjuk itu agar dia lebih yakin membuat putusan, sehingga putusannya itu kita sebut beyond reasonable doubt atau tidak terbantahkan. Dan ini kan dia selain mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, dia harus bertanggungjawabkan putusannya sampai ke tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, kasasi maupun PK. Itu loh seperti itu. Terakhir, mungkin ada pesan khusus soal kasus ini atau sejenisnya. Ya, kita semua ketahui bahwa perkara pembunuhan almarhum Joshua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo CS ini sedemikian rupa sangat merusak, mengagetkan dan menghancurkan reputasi kepolisian Republik Indonesia dan merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Maka saya katakan bahwa perkara ini harus dijadikan sebagai satu momentum untuk memperbaiki institusi kepolisian, dan kemudian bahwa harus diberikan edukasi secara terus-menerus, sosialisasi maupun pengarahan. Yang pertama kepada bawahan, bahwa mereka wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, agama maupun kesusilaan. Ya, yang itu. Mungkin di dalam setiap tahap pendidikan, mulai dari tahap pendidikan mereka di Akabri maupun di sekolah Bintara kalau yang non Akabri, kemudian di setiap tingkatan di Polsek, Polres, Polda maupun
Mabes Polri bila perlu ketentuan perkap yang kita sebutkan tadi ditempel di pintu masuk Polsek, Polres, Polda, di Mabes Polri, termasuk di ruang komandannya di depan agar mengingatkan kepada para anggota bawahan yang masuk ke sana itu untuk ingat, jangan takut kalau ada perintah atasan yang bertentangan dengan hukum agama maupun kesusilaan. Dan kedua, saya ingatkan juga bahwa jangan berpikiran bahwa bawahan karena menjalani perintah atasan tanpa dia menganalisis mau mencerna secara cermat apakah perintah ini bertentangan dengan hukum ataupun tidak, mereka lakukan, mereka tidak akan dihukum. Jangan punya pikiran seperti itu. Karena kalau sampai orang yang diberi perintah, misalnya kasih Baradae, dia sampai seperti ada pakar hukum yang harusnya bisa dibebaskan. Ini kan jadi presiden yang luar biasa buruk, contoh yang jelek sekali. Nanti setiap saat komandan untuk kepentingan pribadi bisa aja memerintahkan bawahannya, kamu bunuh itu, padahal orang yang dibunuh itu musuh pribadi dia, atau kamu bunuh cewek itu, padahal itu selingkuhan dia, nanti kamu akan dibebaskan, nanti saya yang tanggung dosamu atau tanggung hukumanmu, seperti Baradae. Ini kan contoh yang luar biasa buruk ya. Sehingga ini jangan sampai jadi presiden jelek. Apa kamu menggelapkan barang bukti? Dan itu juga kan contoh seperti kasus Teddy Minahasa, bahwa dia memberikan dodi untuk menggelapkan sebagian barang bukti ya, menyisakan sebagian barang bukti sabu. Nah ini kan bahaya sekali nulung sampai bebas. Nanti AKBP Dodi nuntut bebas. Padahal dia perintah untuk menyisakan sabu. Sabu ini kan luar biasa kan dampak negatif dengan generasi bangsa Indonesia. Lagi pula majelis hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan asas kepastian hukum atau legal certainty, asas keadilan, dan kemudian asas kemanfaatan bagi masyarakat. Kalau sampai Baradae dibebaskan, bagaimana keadilan terhadap keluarga korban dan kemudian kepastian hukum bagi penegakan hukum yang akan datang, serta apa manfaatnya bagi masyarakat. Dan kemudian sebagai satu peringatan juga kepada pimpinan kepolisian, baik itu dari tingkat paling bawah, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, untuk jadi kasus ini Sambo itu sebagai satu peringatan bahwa Anda itu sudah berikan amanah yang luar biasa sebagai pemimpin dari sekian ratus ribu anggota Kapolres, Kapolsek, Kapolres maupun Kapolda, Kapolri. Jangan menyia-nyiakan amanah ini. Anda harus bersyukur Anda diberikan jabatan dan kewenangan demikian besar, diberikan oleh fasilitas negara, bekerjalah dengan baik ya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara ya, agar Anda itu punya legacy yang baik. Nah kalau sampai tertimpa kasus seperti Sambo, Teddy Minahasa dan lain-lain, itu kan akan jadi masalah, akan bukan saja menghina bangsa negara, tapi akan kehilangan harga diri, akan membuat sengsara anak-anak maupun istri dan keluarga Anda kan. Ada satu ini pesan yang penting yang saya agak terlupakan. Pesan ini berkaitan begini, kalau sampai Baradae dibebaskan, itu kan artinya kan begitu, para anggota kepolisian yang sudah dijatuhkan hukuman kode etik, termasuk yang di PTDH maupun yang demosi, itu kan karena merusak, menghancurkan, menghilangkan barang bukti yang maupun obstruction of justice yang gradasinya sangat di bawah Baradae yang diancam melakukan pembunuhan berencana, itu kan harus dibebaskan lagi. Kemudian yang mereka yang sudah dipecat maupun di demosi,
itu harus di reinstate. Reinstate itu dalam arti dia harus dikembalikan kepada jabatannya. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Makin rusak, makin hancur reputasi Mabes Polri kalau itu terjadi. Itu aja tambahan dari saya. Oke, terima kasih banyak Mister. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Semoga kiranya semua bermanfaat.